Perkenalkan, nama saya Lia dan saya mengetahui natural plus ini saya dari Medan. Saya ikut bergabung di natural ini dari tim yang percaya di Medan. Dan saya ini mengkonsumsinya dari informasi dari mama saya. Mama saya saya tinggal di Probolinggo, Pak. Mama saya itu pernah suatu hari ada diajak untuk semacam ini juga. Waktu itu kalau nggak salah ada Dokter Iwan kalau nggak salah mengajak itu dan membicarakan tentang Lutena ini. Gitu. Kemudian setahun yang lalu, bulan Oktober tahun lalu, saya tuh kejambretan di Medan. Kejambretan, akhirnya saya bertengkar dengan jambret, akhirnya saya jatuh menabrak trotoar. Saya koma 3 hari, Pak. Jadi saya udah divonis buta dan idiot. Karena saraf mata saya putus 2. Jadi dokter bilang, Mbak ini akan bangun lagi setahun kemudian. Itu pun bangun bukan berarti sehat, jadi cuma bangun aja gitu. Dan saya masuk rumah sakit itu ada semacam alat untuk orang koma yang mungkin itu alatnya itu bukan antara alat sembuh dan sembuh, bukan ada antara hidup dan mati gitu loh. Karena memang sudah kondisinya pipi saya retak. Jadi pendarahan di atas pipi ini karena pipi retak, jadi darahnya tidak keluar, jadi ada di bawah kulit, di bawah mata. Kemudian selama 3 hari saya bangun karena waktu itu minum produk dari Rusia. Satu kapsulnya 1 juta, satu kapsul 1 juta, sehari 3 kali. Kalau sebulan saya bisa mati berdiri lama-lama, nggak mati karena koma tapi mati karena berdiri kan begitu. Tapi kemudian mama saya, setelah saya bangun bukan Lutena, saya bangun akhirnya kemudian mama saya tanya, Dek, saya udah bangun tuh kayak dulu jadi begini. Dan mata saya tuh juling, jadi satu ke sana, satu ke sana. Muka sebelah kiri saya hancur, berat sudah dan wajah saya ini kotak. Dan di pipi saya ini remuk, bukan retak ya, jadi darahnya tuh nggak keluar tapi di atas bawah mata ini darahnya membengkak di dalam itu. Kemudian saya dipanggil dokter, Mbak itu darahnya bisa keluar kalau dioperasi plastik disobek. Operasi plastik dokter, berapa duitnya dokter, kalau gratis saya mau dan begitu kan. Ya Mbak akhirnya mama saya bilang, Dek, mama tuh waktu di Probolinggo dikenalkan ini gitu. Entah apa saya tiba-tiba yakin, ya udah mah beli. Dan saya tuh belinya pun belum tahu Lutena, saya searching di internet. Klik, saya bertemu dengan atlet saya, Pak Kasim, itu di mall, di Palladium. Pak Kasim, saya telepon langsung, Pak, ada Lutena. Langsung saya datang ke Pak Kasim dan kondisi saya waktu jalannya setengah-setengah. Ya, mungkin Pak Kasim melihat saya waktu itu, Mbak ini kenapa ya begitu ya? Dan saya beli 1 botol. Dan sebagai informasi, saya 2 bulan konsumsi normal langsung saya bisa renang. 2 bulan saya bisa renang 7 kali PP. Dan yang lebih sensasional lagi, muka saya yang udah parah seperti itu dalam 2 bulan hilang tanpa bekas. Mungkin sekarang Bapak Ibu lihat muka saya tidak pernah pakai produk apapun. Bahkan banyak yang bilang saya dikira Mbak Lia sempat-sempatnya ya koma, facial dan sebagainya. Ya Allah, kapan saya sempatnya Bu? Saya bangun tidur, makan tidur, mana sempat ke salon gitu. Dan muka saya tuh karena dokter, ya mungkin pada tahu lah kalau kena aspal ya seperti apa. Dan dokter bilang setahun kemudian akan kembali normal gitu. Dan mata saya itu akan kembali normal setahun kemudian gitu. Saya 2 bulan minum, saya mungkin jujur aja maaf karena saya waktu itu konsumsi dengan finansialnya habis karena waktu masuk rumah sakit. Kebetulan saya masuk rumah sakit itu masuk rumah sakit termahal di Medan yang semalam sudah kamarnya aja 5 juta semalam, belum lagi obatnya. Jadi dalam 3 hari saya habis kurang lebih hampir ya puluhan lah. Akhirnya saya beli Lutena 1 botol, saya minum semalam 3 dan cuma sehari sebelum tidur 3 kapsul saya minum. Jadi maaf ya Mas Binawan, saya bukan melanggar aturan pakaian, bukan, itu saya alami Mas ya. Bukan saya mencoba untuk mengirit Lutena ya Mas ya. Sehari sekali saya minum 3 sebelum tidur. Sebulan kemudian luka saya sih tidak, dari satu hal, saya tuh punya alergi udang dan alergi debu. Waktu itu saya minum, saya tidak berpikir akan semua itu sembuh, tidak. Saya berpikir hanya saya kan saraf saya putus, saya berpikir hanya saya begitu normal dengan jalan yang normal begitu. Kemudian saya berobat ke dokter bilang bahwa saya ini tidak bisa sembuh. Saya sudah divonis juling positif, jadi juling sudah tidak bisa sembuh gitu loh. Saya minum sebulan, muka saya bersih. Saya sih mikir, dan banyak datang ke rumah saya, Mbak pakai produk, dikira produk A, B, C, D lah ya untuk muka ya. Enggak tuh Pak, saya cuma pakai Lutena aja gitu. 1 bulan. 2 bulan kemudian, saya sudah bisa jalan normal, sudah bisa naik sepeda motor. Dan dokter udah bilang, Mbak Lia sudah saraf festival, Mbak Lia sudah sembuh. Jadi saya tidak boleh datang lagi ke dokter saraf. Mbak Lia udah usah datang lagi Mbak Lia sudah saya nyatakan sembuh. Loh kok aneh nih dokter, kok saya tidak boleh datang lagi? Saya kan bingung. Dokter, nggak usah Mbak, karena Mbak Lia sudah memutuskan menentang lah. Karena dokter sudah memvonis saya itu sudah idiot kan. Nah tidak boleh, tidak mungkin normal lagi gitu.
Mbak Lia sudah membuat semua penelitian saya tuh jadi bertolak belakang dan saya nyatakan Mbak Lia sembuh. Saya sembuh akhirnya, nggak ada tepuk tangan Pak. Saya sembuh dan kemudian saya ke dokter mata. Habis dari dokter saraf saya ke dokter mata. Saya periksa dan saya dulunya parah dulu. Saya begini, satu kanan satu begini mata saya. Dan kata dokter tuh nggak bisa sembuh karena mata saya juga saraf saya putus dan saya buta Bu. Butanya itu tahunya waktu saya bangkit dari koma, cuma mama saya tidak bilang sama kakak saya, jadi saya jalan semua saya tabrak semua. Kayak kata mama saya, Dek, kenapa tidak mati aja kamu Dek? Karena tidak tega, karena saya sebelumnya adalah wanita yang energik, kemana-mana saya tidak sendiri. Kalau Jawa Timur Jawa Barat itu hal yang kecil, maaf ya bukan sombong ya, itu tuh udah biasa, bukan hal yang gimana tapi udah biasa gitu. Dengan kondisi saya biasa nyetir, dengan kondisi saya biasa semua serba sendiri, itu buat mama saya menjadi aduh adikmu mendingan mati deh kayak gitu, karena nggak mungkin dengan kondisi idiot berjalan dengan seperti itu, nggak mungkin. Hanya saya rutin ke rumah sakit mata dan tetap saya konsumsi itu per hari. Waktu habis kecelakaan min saya tuh langsung min 2 mata saya dan juling min 2. Dapat sebulan saya periksa, saya kan benar sudah nggak juling. Mbak keluar negeri ya, keluar negeri. Dokter saya ngapain keluar negeri, kok mata Mbak sembuh langsung. Mbak Lia sudah nggak usah periksa mata lagi. Saya punya 10 pasien seperti Mbak Lia, cuma tidak ada yang sembuh. Dan Mbak Lia sekarang sudah tidak usah periksa mata lagi, saya nyatakan sembuh total dari julingnya dan min saya langsung berkurang 2 bulan. Jadi 0,75 dari min 2. Dan kemudian saya langsung yang buat saya kaget lagi, kemudian saya pulang. Ini udah banyak yang datang menunggu, pengen melihat muka saya. Kenapa muka saya Mbak Lia dioperasi atau operasi plastik? Operasi plastik lagi. Karena kalau dari muka saya ini sebenarnya hari ini maaf saya dari sini saya tidak pakai bedak. Saya setiap hari itu setiap pagi itu saya diminta teman saya mengirim foto bangun tidur. Sampai saya semacam jadi artis dadakan yang setiap pagi saya foto bangun tidur. Kata mama saya, wong edan kata mama saya. Kenapa mama? Ya kamu bangun tidur foto deh, kayak kurang kerjaan aja. Karena teman-teman setiap ketemu ya kamu pakai bedak. Enggak, sampai pipi saya tuh sampai digini kan, sampai ngambil air. Saya nggak pakai bedak, saya bilang gitu. Kok kamu kayak pakai bedak? Jadi saya setiap pagi saya foto. Sampai di pipi saya tuh sampai kebanyakan foto tadi error sampai gitu. Karena pengen tahu muka saya tuh bener nggak sih nggak pakai bedak gitu loh. Karena muka saya itu dikira selalu seperti pakai bedak katanya gitu. Saya pikir ya alhamdulillah ya, berarti Allah memberikan petunjuk saya, jalan saya melalui Lutena ini membuat saya lebih baik gitu loh. Dan yang lebih sensasional lagi, saya sudah tidak lagi alergi udang dan alergi debu. Dulu ada udang saya tempel di pipi saya langsung bidun satu badan. Sekarang yang satu udang satu ranjang yang di depan saya habis yang gitu. Dan kemudian saya dulu di depan saya di sini ya, di situ Mbak tuh bersih. Saya langsung hasiman nggak berhenti, hasiman terus sampai hidung saya bengkak gitu. Sekarang walaupun debu di depan rumah saya no problem, it's okay gitu kan. Mau satu ember debu, ayo sahabat kan begitu. Dan mungkin banyak sih sebetulnya, dan kedua kan mungkin dari beberapa, terus terang aja saya resign dari kerjaan saya dan saya menjalankan Lutena ini. Yang pertama, mungkin saya merasa saya sudah mendapatkan mukjizat dari Tuhan ya dengan melalui Lutena ini. Dan sekarang kerjaan saya adalah, kata kakak saya bidan di Madura Sampang sini, kata kakak saya, kamu tuh deh, aku sih bidan kok kamu jadi dokter kayak gitu. Lalu dokter Lutena saya begitu kan. Dan saya sampai dengan hari ini saya sudah menangani beberapa penyakit. Yang pertama ada stroke total. Saya datang dari Medan, kemudian itu adalah kakak teman saya, dia stroke nggak bisa apa-apa, menangis pun nggak bisa. Saya bilang, Ibu, saya ini bukan jualan obat, saya jual berbagi kesembuhan. Pertama kalau Ibu nggak yakin, nggak saya jual. Kalau yakin silakan. Saya pertama coba dulu, betul Ibu kalau nggak mampu jangan betul, karena dia sudah habis banyak. Saya coba dulu, silakan saya kasih ajaran dulu. Dalam 2 hari dia langsung bisa nangis. Teman saya, Mbak Lia, kok mama nangis ya? Aduh mati ya, aku apaan kalau sudah nangis nih. Karena saya kan bukan dokter. Enggak apa-apa deh, coba saja. Kita kan saraf kan, kalau kita saraf kan ini kan saraf keseimbangan ya mas. Kalau kita saraf keseimbangan sudah bagus, kita apapun akan bisa. Dan sekarang dia orang Surabaya di Tropodo sini. Sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa lipet-lipet baju sendiri. Mulai dia tidak bisa bangun. Dan satu hari saya waktu memberi penelitian kan dia selalu di terapi kejut-kejut listrik loh. Saya bilang, Dek, kalau bisa jangan ya, karena kan saraf mamanya Ade ini kan belum sehat betul, bukan malah tambah sembuh. Saya pikir yakin tambah parah. Ternyata begitu pindah ke Surabaya, ke Dr. Sidoarjo pun sama omongannya. Kayak gini, Mbak lagi dokter apa-apa? Kenapa? Kok sama omongannya sama dokter saya? Kata dokter nggak boleh terapi itu lagi.
Ya berarti saya dokter gadungan saya bilang gitu kan. Dan sekarang yang suaminya juga stroke, dokter teleponis dia stroke permanen, jadi separuh dia habis ke sini. Oh kalau om yakin istri om aja sembuh, om bisa minum. Iya, om yakin nggak? Om nggak yakin jangan, saya bilang gitu. Yakin Lia, minum 3 hari ini nggak ada rasanya pipi. 3 hari saya datang, Lia, aduh apalagi nih kok Lia lagi, saya takut kan. Lia udah terasa, katanya pipinya udah terasa. Terus diteken sama anaknya, sakit lah gitu. Berarti sudah dokter udah menyatakan dia permanen, fullnya permanen. Ternyata dia udah bisa sembuh gitu. Dan alhamdulillah banget. Jadi sekarang ini sudah mulai, udah tadi saya datang ke rumahnya, datang suami istri berdua duduk. Tante lipat baju, udah jalan, udah bisa bangun sendiri, udah duduk sendiri, udah bisa jalan dalam 1 bulan. Stroke ini. Dan yang kedua lagi, maaf saya agak panjang mas, nggak apa-apa ya. Saya ini kemudian akhirnya saya sekarang ini berjalan. Saya hari ini baru datang dari Solo. Karena dari Solo ini tante saya sakit stroke. Stroke sudah 3 tahun, tapi stroke-nya dia maaf setelah separuh nih makin rasa. Jadi kalau ngomong agak keras begini. Terus saya bilang, tante yakin ya? Kalau nggak yakin, walaupun tante saya nggak akan ngasih. Iya deh, tante yakin. Minum. Pertama tante saya tuh nggak bisa baca Al-Fatihah. Dalam arti baca tuh nggak bisa. Bismillah, nggak begitu. Dapat 2 hari bangun, Dek, aduh ini apa lagi kok Dek, dari saya jadi ketakutan. Kenapa? Pasti selalu berpikir, saya bermensel jelek, aduh nggak sembuh. Karena kalau bermensel sembuh kan berarti saya takabur gitu loh. Aduh nggak sembuh. Dia bilang, Dek, tante sudah bisa baca Al-Fatihah dan sudah bisa jelas ngomongnya. 2 hari. Konsumsinya adalah, saya kan karena sudah parah stroke-nya, saya pikir tante tak grosik, saya minum 5 kali sehari. 2 hari tapi langsung sekarang cantik wajahnya dan udah nggak begini-begini. Kalau kamu sudah agak berkurang dan sudah bisa membaca, kalau sudah nelfon ke suaminya, kamu kok bisa ngomong jelas sekarang, udah bisa ngomong jelas gitu loh. Dan bener-bener 2 dugaan. Dan yang ketiga lagi, kakak saya tuh di Madura. Kakak saya tuh berpenyakit dari bukan hipertensi, hanya udah berpenyakit, bahkan sempat diopname dalam 2 bulan itu mungkin masuk rumah sakit. Dan kata dokter itu sudah dapat obat-obat yang super mahal, darah tinggi mas tahu ya, udah untuk menemukan berbagai macam. Dan saya datang kan, saya panggil mama, nyobain ini mah. Tidak yakin kenapa? Awak mode, aku minum obat mahal aja tidak sembuh, ngomong kok kayak gini, Superman lagi, mana bisa sembuh? Coba lah dulu, kan tahu saya kan? Ya, karena pernah lihat saya, mata saya parah, konsumsi sehari 1, dengan jual mas setengah hati kan berarti. 1. Seminggu telepon saya, Dek, tambah gluten lagi dari Madura. Kenapa? Aku sudah sembuh darah tinggi. Itu seorang bidan Bu. Kemudian terus keluar. Jadi ada kakak saya bidan induk di Madura. Ada anak buah bidannya juga. Itu ada pasien. Jadi kecelakaan di Madura. Udah masuk dokter Sutomo sebulan. Dia nggak mau keluar kamar karena apa? Darahnya amis. Tidak tahu penyakitnya apa. Kemudian kecelakaan tuh mata dan darahnya amis. Sampai ke dokter tuh hampir jutaan, udah habis puluhan juta lah. Terus saya bilang, coba deh adikku tuh lo parah kayak gitu, sudah yang hidup tuh udah untung, itu udah nyawa nemu kata gitu kan. Dicoba maksimal 10 dulu, saya coba 10. Dapat 2 hari tambah lagi, Dek, ini belum tahu lagi kenapa, darahnya sudah gak habis lagi. Wah. Dan terus terang saya kan juga ke Madura, ke Pulau Mandangin. Mungkin kalau Bapak di Jawa tahu Pulau Mandangin Mbak ya. Saya ke Pulau Madura itu bukan saya ingin jualan obat, saya ingin berbagi kesembuhan. Saya masuk laut, waktu itu surut, jadi saya naik laut segini, naik. Dan di sana ada ibu-ibu kena stroke juga, tidak bisa kencing, tidak bisa beol, tidak bisa, pokoknya stroke dia nggak apa-apa, cuma dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Dia nggak bisa kencing, kalau kencing itu duduk lama, ditekan baru keluar, setengah jam baru keluar. Saya bilang, dia Bu Haji percaya sama saya, pakai bahasa Madura waktu ya. Oh gini gitu kan. Kalau percaya, nurut sama saya, iya. Bu Haji minumnya nggak air putih. Minumnya oleh setiap hari, oleh Fanta setiap hari. Oh my god, enak kali Fanta setiap hari. Enak kan sakit. Akhirnya saya coba minum, itu pun gak banyak, cuma 3 sebelum tidur dan 3 pagi. Dapat 2 hari telepon saya. Aduh, ini apa lagi? Saya kan tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan pasien kan. Kemudian dia bilang, Mbak, iya Kak, ibu saya sudah bisa kencing sekarang. Maksudnya biasanya kan kencing harus dipijit punggungnya, sekarang duduk udah kencing, ketawa katanya, aku kencing. Dan yang kedua, kakinya sudah ringan dan tidurnya dulu nggak pernah bisa tidur. Kalau tidur begini, ini
ini tembok begini selalu duduk. Sekarang tidur sudah di atas kasur, udah kayak tidur biasa begitu. Dan sih kalau testimoni sebenarnya saya tuh banyak, saya sih kan saya dari Solo, besok bisa juga ke Besuki lagi karena banyak yang saya datangi untuk sakit. Karena jujur saja karena saya sembuh ini, saya pengen semua merasakan kehebatan Lutena ini seperti apa gitu. Karena saya ini dokter pun sampai sekarang dokter saya yang telepon, dan yang buat saya sensasional dan saya mikir Lutena ini adalah super duper supernya lah. Saya pergi dari koma belum pernah yang namanya pusing dan sakit. Saya belum pernah namanya pusing kan, yang mungkin kalau Bapak Ibu tahu orang koma pasti ada pusing ya, ada anfal lah istilahnya. Saya pergi dari koma sampai dengan hari ini pun saya belum pernah merasakan pusing ataupun sakit ataupun apapun juga. Dan satu lagi yang mungkin Bapak Ibu sedikit ada yang bilang nggak percaya. Waktu sobek di sini nih, darah saya keluar itu saya Lutena. Suatu pagi saya makan sayur, kok saya kesulitan. Pasan saya nggak makan daging kok kesulitan ya. Ternyata darah saya ini keluar dari gigi, kayak cincau panjang-panjang itu, keluar dari gigi. Dan darah saya langsung bersih mata saya. Makanya dokter mengira Mbak nggak operasi plastik, enggak dokter. Sampai saya dilihat sama lu, oh iya namanya memang kulitnya memang nggak operasi plastik seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu yang baru datang, saya sarankan mungkin saya sedikit memaksa. Kalau Bapak Ibu tidak mengkonsumsi sekarang, saya bilang akan sangat rugi sama sekali. Karena saya yang merasakan, saya setahun yang lalu itu mestinya saya sekarang itu baru bangun dari koma mestinya. Tapi setelah setahun saya sudah bisa saya bawa nyetir mobil Medan Aceh itu kayak Jawa Timur Jawa Barat ya gitu. Itu saya sudah bisa nyetir dalam waktu setengah bulan. Saya sudah bisa nyetir mobil saya bawa bukan sok begaya, bukan Katana atau Toyota begitu, bukan Serena yang sudah matic kan besar. Saya bawa dengan kecepatan 150. Wow. Iya, dan ini mungkin maaf Pak, saya dulu sebelum koma di luar saya dikenal sebagai pembalap. Karena apa? Saya tuh nggak suka kalah kalau bisa naik mobil. Begitu pergi dari koma itu pun Bapak jangan salah, saya itu tidak pernah pegang mobil sebelumnya. Jadi waktu itu kakak saya ke Aceh, saya belum pernah megang mobil ataupun parkir, nggak pernah. Waktu berangkat bilang, loh kakak saya kan bilang jadi wadah di Medan. Bang mau ke Medan, siapa supirnya? Ajudan sama adik saya. Saya bingung, kok adik saya? Berarti bener kakak yang saya tidak pernah megang mobil. Mau mati apa sih mobil sampai gitu kan? Begitu nyampe perjalanan kurang lebih 1 jam, Dek tukar. Hah? Yakin mas? Yakin lah kamu tukar. Duduk saya bilang, Bismillah, kalau saya sudah sembuh, saya bisa nyetir. Saya gas pertama, langsung pertama 60, 50, langsung 100, kok 150. Jadi saya tidak pernah megang mobil, langsung bawa mobil Medan Aceh. Di luar dugaan saya berangkat itu jam 10 pagi, 10 malam. Nyampe Aceh mestinya siang ya Pak Chandra ya. Saya nyampe jam 5 pagi nyampe Aceh. Itu kalau hitungan Jawa Timur Jawa Barat itu ke Jogja, itu kalau ke Jogja kita dari sini malam, nyampe Jogja pagi. Tapi itu saya nyampe ke Bandung Bu. Itu hitungannya. Jadi karena saya itu juga ditunjang jalan ya. Kalau jalan mungkin ya belum pernah Sumatera, kalian sudah tahu kalau jalan Aceh Medan tuh mulus kayak di tol Bu. Tapi jalan provinsi, tapi mulus banget. Tapi mungkin kita untuk berkecepatan tinggi tuh mungkin. Gitu. Jadi dari sekian testimoni saya berharap saudara-saudara sudah datang sini. Ini kesempatan baik untuk tahu bahwa Lutena itu sangat bagus. Jadi kalau tidak konsumsi, saya bilang kasihan deh kalian, gitu aja.